penipuan dengan mengatakan menyangkal Yesus. Padahal di situ tidak ada kata Yesus. Dia hanya mengatakan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penebus itu? Penguasa orang Kristen siapa Bang Zuma? Penguasa, menyangkal penguasa Tuhan. Penguasa ya Tuhan, orang Kristen siapa? Tuhan orang Kristen siapa? Oke, Anda mengatakan Yesus. Oke. Yang menebus orang Kristen siapa? Anda mengatakan Yesus. Tapi Anda keliru. Silakan sekarang Anda buka Yesaya 63 nomor 9. Jangan lari ke situ. Ini jangan lari ke situ. Ini yang kita bahas ini, yang kita bahas ini adalah Anda surat memberikan Petrus, insight. Iya, Petrus orang Yahudi. Bukan kepada Yesaya. Petrus orang Yahudi. Iya, Yahudi. Oke, berarti harus merujuk kepada kitabnya Petrus. Sekarang kalau Anda membaca Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus duta enggak? Gimana? Yesus utusan enggak? Ya dia utusan. Bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Aku, bukan Yesus. Jadi saudara, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel harus dengar. Host, gedein sedikit lah layar ini biar agak besar kita semua. Dengar. Anda baca di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang telah ditentukan untuk menjadi seorang perantara. Kenapa melebar kemana-mana Bang Zuma? Tunggu Ini dulu. Pertanyaan saya tadi saya ya. meluruskan, pertanyaan saya ya siapa nabi yang menyangkal penguasa dan penebus? Siapa nabi itu? Paulus, yang dimaksud di situ Paulus. Oh, nggak ada Paulus, bahkan Paulus mengajarkan. Makanya izinkan saya berbicara. Kan Anda bertanya, berarti sisi saya menjawab kan? Nanti Anda sanggah. Oke. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9 jelas dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Anda sudah salah di situ dengan mengatakan penebus itu Yesus. Tetapi aku sendirilah, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia itu siapa? Elohim. Yesaya 63 nomor 9 ini saya buktikan di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarkan baik-baik. Orang Israel harus tahu. Anda bukan orang Israel kan? Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus, yang adalah orang yang terpilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Jadi yang penebus di dalam 2 Petrus 2 itu bukan Yesus, tapi Elohim. Contoh, Bang ya, contoh. Saya kasih contoh. Keluaran Matius 26 ayat 27 ya. Yohanes 1 ayat 18 Bang Zuma, Yohanes 1 ayat 29 ya, Yohanes 3 ayat 16. Di situ Yesus yang menjadi penebus. Oke. Ya. Oke, silakan. Tapi izinkan saya bertanya boleh? Oh, janganlah, jawab dulu pertanyaan saya. Oke, saya akan menjawab, tapi saya minta data dari Anda supaya saya jelaskan. Ya. Keluaran 29. Silakan jawab dulu. Siapa nabi? Siapa nabi yang menyangkal penguasa yang bernama Yesus dan satu-satunya nabi? Enggak, Anda menipu, Anda sudah enggak sehat diskusi. Sekarang begini. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus. Tidak ada kaitannya di situ, Bang Zuma. Jangan menjawab pertanyaan saya. Jangan melebar kemana-mana. Sabar dulu. Itulah korban penebus salah. Yang menebus orang Yahudi di situ siapa? Kutanya dulu.
Kenapa melebar kemana-mana ini? Yang menebus orang Gimana Yahudi. ini, host? Saudara, Ya biar diselesaikan dulu. jangan tegang Pak dulu, Depi. jangan tegang dulu, jangan tegang. Jangan tegang Nanti dulu, jangan ditanggapi, nanti takut. ditanggapi Pak Depi. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaan saya, di dalam Keluaran 29 nomor 14 itu siapa penebus dosa di situ? Elohim, biar cepat Elohim. Yang Sabar. kita bahas di sini Bang Zuma, surat Petrus, bukan, Iya, saya tahu, bukan perjanjian lama. Saya ingin meluruskan perjanjian mindset, lama. cara berpikir Anda dengan mengatakan Yesus sebagai penebus. Ya saya buktikan nanti, ayatnya saya buktikan Yesus sebagai penebus. Saya juga buktikan bahwa Yesus bukan penebus. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kok lari kemana-mana ini? Ya sudah, kalau gitu kita berhenti diskusinya. Iya. Berarti nggak bisa menjawab kan? Bukan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, kawan. Saya bertanya sama saudara. Iya, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi di situ penebus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi yang menebus dosa? Enggak. Ya ada itu. Di situ dikatakan ambillah sapi itu, lembu itu. Yang saya tanyakan ini iman kami orang Kristen, bukan orang Yahudi, Bang Zuma. Sabar kawan, sabar. Ini kan yang kita bahas 2 Petrus ini, 2 Petrus pasal 2, ingin bukan mengatakan kepada perjanjian saudara, lama. kalau Anda mengambil Yesus sebagai penebus, maka saya juga mengatakan Yesus dan tai sapi satu level. Kenapa takut menjawab ini? Kenapa takut? Saya sudah menjawab loh. Anda ingin menipu saya. Itu. Anda ingin menipu saya dengan mengatakan penebus itu Yesus. Oke, saya bacakan ya. Dan Saya bacakan ya. sabar dulu. Iya, Saya ingin tahu dari Anda dulu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Ya sudah, Anda turun kalau gitu. Anda turun. Karena udah keluar dari tema. Anda menipu, Anda penipu. Anda turun. Sip, babami. Setan Anda itu. Penipu Anda itu. Karena saya sudah permalukan. Kalau Anda mengatakan 2 Petrus 2 di situ, Yesus sebagai penebus, berarti Anda juga harus mengakui tai sapi juga adalah penebus. Karena dalilnya jelas di dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, bakarlah tainya, bakarlah kulitnya, bakarlah dagingnya di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Pertanyaan saya kepada si tolol tadi itu, si bodoh, apakah sapi di sana, tai sapi di sana penebus dosa? Bukan katanya. Loh, jelas-jelas dikatakan itulah korban penebus dosa. Siapa yang menebus dosa di situ? Tai sapi kah? Bukan tai sapi. Bukan tai sapi yang menebus dosa. Demikian juga Yesus bukan penebus dosa. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Tuhan yang melakukan itu semua melalui perantaraan Yesus. Seibarat Tuhan melakukan penebusan itu semua melalui tai sapi. Goblok, tuyul. Kukira kamu itu bisa diajak sebagai teman diskusi yang jujur. Ternyata kamu sama aja dengan pengikut-pengikut setan yang lain. Kupikir kamu itu orang yang jujur.